Bismillahirrahmanirrahim. At-salisu wasalisu utawi kang kaping telu, yang ketiga iku ahlaka membinasakan Allah Fir'auna kepada Raja Fir'aun wa junudahu dan para pasukannya Fir'aun. Kapan Allah membinasakan Fir'aun? Yaumal arbi'a, di hari Rebo. Jadi hari Rebo ini hari apesnya orang-orang yang jahat. Kalau di hari Selasa banyak orang-orang baik yang meninggal, tapi nggak boleh kita masih ada orang meninggal hari Rebo, nggak bagus. Maksudnya banyak orang jahat apesnya di hari Rabu. Waki sotuhu tawi ceritanya Fir'aun wa junudahu, ceritanya Fir'aun dan pasukannya. Iku anawi satu kelakuan iku oroja mios keluar. Siapa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa keluar ila syatil bahri, menuju pinggir lautan ke pantai. Wa mahu, dan itu bersama Nabi Musa sabuna 70. Apane alpan ewune mimbani Israila, dari orang Bani Israel. Jadi Bani Israel zaman Nabi Musa nih orang yang tertindas, ditindas oleh Fir'aun. Fir'aun nama kaumnya kaum Kipti. Nah, Nabi Musa dari Bani Israel juga membela kaum Bani Israel. Kalau Bani Israel yang sekarang kan yang menindas, berarti ya menindas orang-orang Palestina. Kalau Bani Israel zaman dulu bertindas, ditindas oleh Fir'aun, dijadikan kerja rodi gitu. Banyak yang dijadikan budak, yang banyak yang udah kerja paksa. Hadirlah Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Nah, Nabi Musa pergi ke pantai bersama kaum Bani Israel sebanyak 70.000. Kemudian patabi'ahu, maka nututihu ing Nabi Musa sopo Fir'aun maju nuding dalam sertane bala tentarane Fir'aun. Apa ne? Alfi maroten 1 juta. Alpin 1 juta, maroteni rong ambalan, berarti 2 juta. Ya 70.000 sama 2 juta jauh kemana-mana kan. Namun tema perang 1 lawan berapa deh? 5. 60 bisa lah. Pinter matematikana, pinter salahna. Balamar maka semangsane ningali hum ing Fir'aun ma'ajunudihi, sapa kaum Musa, kaum Nabi Musa. Ya memang sengaja sebenarnya Fir'aun dan pasukan ini mengejar Nabi Musa dan Bani Israil. Sengaja. Ketika Nabi Musa dan kaumnya melihat Fir'aun bersama pasukannya 2 juta. Kopu maka wedi sopo kaum Musa, maka kaumnya Nabi Musa ketakutan. Ya wajar, namanya kaumnya raja, pasukannya raja, mesti kan senjatanya komplit. Nabi Musa ini kan sama rakyat paling deh, paling ketepelnya bambu mungkin ya. Takut, wajar, itu pasukannya lebih banyak. Waqalu, dan berkata kaumnya Nabi Musa li Musa maring Nabi Musa, karena takut, sedangkan pimpinannya adalah Nabi Musa. Maka kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrikun, inna satu menek kita iku lamudrakuna, yakti wong kang bakal den susul kabeh. Ini gimana Nabi Musa, ini kita nih bakal kesusul ke siap, bakal kesalib. Sementara kesononya lautan mau kemana, ya kan? Jadi memang saat itu Nabi Musa itu udah kepepet karena di pantai dikejar sama pasukannya Fir'aun.
laut, mau kemana lagi? Udah kepepet. Kola ngandika sopo Musa Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika kaumnya Nabi Musa berkata kepada Musa, wahai Nabi Musa, bagaimana ini kami bakal disusul ke salib ini? Ini nyawa kami gimana ini? Itu mungkin. Kemudian kata Nabi Musa, kala aja mengkono. Jangan begitu, tenang aja gitu ya. Kala, nggak usah ngomong gitu, udah tenang aja. Inna ma'i robbi sayahdin. Nabi Musa jawabnya, inna ma'i satemene iku ing dalam sartane ingsun sapa robbi pangeran ingsun sayahdini maka bakal nuduhaken sapa rob ning ingsun. Kata Nabi Musa jawabannya kala inna robbi inna ma'i robbi, sesungguhnya bersama aku nih Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada manusia menyelamatkan. Nih beda ketika Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar di Gua Hiro diserang dikepung, dicari oleh orang kafir Quraisy. Ini jawaban Nabi ketika wa nadhirhu utawi tondene atau persamaannya perkataannya Nabi Musa iku qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qori ing dalam gua Sur. Waktu Nabi dan sahabat Abu Bakar berada di Gua Sur, itu kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar dikejar oleh kafir Quraisy. Bahkan orang kafir Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati dikasih 100 ekor unta yang bagus-bagus, umurun na'am. Nabi berkata kepada sahabat Abu Bakar, li Abi Bakr ini Siddiq, maring sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la tahjan innallaha ma'ana. Kalau Nabi bahasanya la tahjan innallaha ma'ana. La tahjan aja susah sapa sira. Jangan kamu susah. Jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa tadi bahasanya ketika kaumnya ketakutan, dia bahasanya kala kamu jangan begitu, jangan takut. Inna ma'i robbi sayahdin, sesungguhnya bersama aku Tuhanku. Nabi Musa bahasanya sayahdin. Tapi kalau Nabi Muhammad la tahjan innallaha ma'ana, jangan kamu susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa bersama aku, ya kan? Beda kan kita sama aku. Wa qala lan ngandika sapa Allah taala li Muhammad li ummati Muhammadin, maring umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utus Allah iku ma'akum ing dalem sertane sira kabeh aya nama kuntum, ing dalem dienggon ana sira kabeh. Dan Allah berkata kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika kamu dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam kesusahan, Allah menghibur umat Nabi Muhammad dengan doa Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Maksudnya kita dimanapun berada asal kita beriman bertakwa aman. Dicukupi Allah. Maksudnya dicukupi dari segala yang kita butuh. Kalau kita jadi galau jadi bisa karena kita nggak serius beriman dan bertakwanya. Kadang-kadang masih suka nabrak-nabrak gitu, atau nyerempet-nyerempet ya, kadang nabrak kau bukan nyerempet lagi. Paladi makau te uang iku kola ngandika sapaladi inna ma'i robbi, inna ma'i satemne iku nem satene ingsun sopo robbi pangeran ingsun naja maka nyelamataken sopo rob minal kufar saking pirang-pirang wong kafir. Nih, sesungguhnya orang yang mengatakan sesungguhnya bersamaku Tuhanku atau Tuhanku bersamaku, maka orang yang mengatakan tapi bukan cuma dikata maksudnya ya, sehatinya seperbuatannya begitu, maka Allah akan selamatkan dia. Innama robbi itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi memang ucapan dan prakteknya sama. Artinya orang yang selalu bersamai Tuhan itu kan nggak mungkin berani macam-macam, Kak, sesungguhnya direktur bersamaku, berani kita malas-malasan kerja,
diawasi terus sama direktur. Berani kita bantu lagi sibuk kerja, udah gitu misalkan. Ya ini sudah dipecat. Nah itu maksudnya begitu. Inna ma'i robbi naja. Allah selamatkan daripada orang kafir. Pakai palayu naja. Bagaimana tidak diselamatkan? Siapa man orang kola yang berkata lo kepada man, siapa jabbaru, Allah yang maha perkasa, inni ma'akum min azabillah. Bagaimana orang yang mengatakan begitu aja diselamatkan deh di dunia dari orang-orang kafir? Bagaimana yang Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan di Al-Quran, Allah menyatakan inni ma'akum min azabillah. Sesungguhnya aku Allah bersama kamu sekalian diselamatkan daripada siksa api. Ya asal kitanya emang serius. So bersama Allah. Kadang-kadang kan kita bersama Allahnya beberapa menit, berjam-jamnya bersama setan. Iya kan pokoknya. Iya, kadang udah gak terkontrol semuanya. Bahasanya, perbuatannya, ininya. Karena kalau bersama Allah kan harus terkontrol, terukur. Ya kan? Ada barometernya yaitu syariat. Kalau udah keluar dari itu berarti dia udah bersama setan. Selamat mesti. Ya kan sama aja di akhirat Tuhannya Allah, sekarang juga di dunia Tuhannya Allah. Kalau di dunia diselamatkan, ya insya Allah, apalagi Allah yang ngendikannya sendiri, Allah langsung. Apa? Tadi ngendikannya inni ma'akum min azabillah. Aku yang akan menyelamatkan kamu daripada siksa api. Akhirnya dah kembali lagi ke kisahnya Nabi Musa. Pauha, ketika Nabi Musa udah mau terkejar, udah kepepet, mau lari kemana lagi, coba bayangin, ke sono laut. Makanya Allah di saat hal-hal yang genting begitu, Allah dawuh ngendika kepada Nabi Musa alaihis. Maka tahu apa? Pauha maka paring wahyu sapa Allah taala ila Musa maring Nabi Musa alaihissalam. Wahyu itu apa sih? Berita yang cepat yang datang langsung dari Allah kepada Nabi. Itu namanya wahyu. Jadi informasi yang cepat. Makanya tuh gawat langsung. Nah kalau kita nggak bisa dapat wahyu, yang dapat wahyu itu para nabi. Artinya kalau orang mengaku dapat wahyu secara langsung ataupun tidak langsung, berarti dia mengaku nabi murtad. Nggak boleh, orang Nabi Muhammad udah nabi penutup. Kalau dari tertutup ya udah nggak ada nabi lagi. Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Musa, anidrib bi asokal hajar. Antegese idrib mukula sapa sira bi asokal tongkat sira. Al bahro gitu ya, bukan hajar, al bahro ing lautan. Pukulkanlah tongkat wahai Musa kepada lautan. Sebenarnya itu akal siapa yang bisa menerima lautan dipukul sama tongkat jadi jalan? Nggak ada. Sehebat apapun orang yang memukulnya deh, itu langsung namanya mujizat. Jadi itu mah cuma syariatnya doang, sebenarnya ya Allah yang ininya. Mau emang segede apa tongkatnya? Kata mungkin tongkatnya pokoknya 10 pohon karet diikat pun misalkan dipukul nggak bakalan apa-apa. Itu tetap walaupun Allah yang akan menyelamatkan, tapi kita tetap bersyariat. Artinya kita berusaha aja, udah ya berusaha. Nanti Allah yang menjadikan jalan. Kayak ketika Siti Maryam habis melahirkan ini lapar, bersandar di pohon kurma. Kata Allah, jejak apa ya, jejak bahasa Indonesia? Pancal. Pohon kurma itu, maka berjatuh loh. Itu jangankan perempuan yang habis melahirkan, hatta patiung ke jejak pohon kurma nggak bakalan jatuh lu, korban jejak. Ya sokwe kelapa deh, ya kan? Tapi artinya kita tetap berusaha. Nanti Allah yang, nah kita begitu juga dunia. Mohon bukan bisa, tapi tetap kita jangan jawab Allah. Allah yang kita mau di pertanian, mau di perdagangan, tetap bisa aja. Udah Allah yang kasih. Ya kan sok, coba logika mana? Perempuan ngejejak itu, apalagi bisa melahirkan.
Gus turun mesin ya, pohonnya motor mah ya kan, lulus lu. Siapa yang lulus ya kan? Orang habis melahirkan kalau pulang pakai beca dulu jak. Kenapa ke mobil lulus deh. Itu tah mancal orma. Nah begitu juga ketika Nabi Musa disuruh, ya udah Nabi Musa nurut aja. Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Jadi pukul. Cuman kemudian Allah lah sebenarnya, bukan itu tongkat. Allah lah yang menjadikan lautan itu terbelah menjadi jalan. Ketika tongkat ikut dipukulkan pan falako, maka miak, kata orang Jawa nih miak, kayak rambut nih di sini di belah kan ya, itu namanya piak patnya ya, terbelah gitu ya. Orang Jawa namanya miak, terbelah lautan itu. Maka lautan itu menjadi terbelah menjadi jalan. Fakana maka ono sopo kulupirkin saben-saben golongan iku kato di kaya atau kulupir keliru saben-saben piakan iku kato di kaya gunung ala adimi kang gede kan terbelah tuh lautan. Itu belahan lautannya itu air lautannya kayak gunung besar. Kalau lautan dibelah begitu kan mesti udah kayak gunung udah. Air itu kayak gunung yang besar. Akhirnya jadi jalan. Ya udah, karena memang udah nggak ada tempat mau lari kemana lagi deh. Makanya kita terus disuruh sama Nabi jangan pernah putus asa. Walaupun kita misalkan diuji bertubi-tubi, ketika kita tetap beriman dan beramal, mesti Allah sudah sediakan solusinya ini. Ini Nabi Musa udah dikejar kawan. Ini kan ceritanya sebenarnya panjang. Kejar-kejar udah capek, udah ini. Masa kita menyerah begitu aja? Udah Firaun udah penggal aja, enggak, tetap. Akhirnya di saat detik-detik mau ketangkep Firaun, kata Allah, udah pukulkan tongkatmu ke lautan, maka lautan itu terbelah. Akhirnya pamaro maka ngelewati sopo Musa, Nabi Musa alaihissalam, maka minum serta kaum Nabi Musa akhirnya lewat lah Nabi Musa dan pasukannya bisa melewati lautan itu. Kemudian paja maka datang sopo Firaun, karena Firaun melihat wah di lautan ini ada jalan tol mungkin ya, baru lagi enak itu bikin jalan deh tanpa harus pembebasan tanah. Ya pasti ya, wah gak ribet, cuman hitungan menit ada detik deh. Firaun ya udah, Firaun masuk, wadawalan masuk sopo Firaun al bareng lautan, majunudihi ingin dalam besertane pirang-pirang pasukannya Firaun. Ketika Firaun dan pasukannya memasuki lautan itu yang saat itu jalan, Pak Amar maka perintah sopo Allah Ta'ala al bahro ing lautan di ayyugriko kalau nyentang ngerem sopo opo bahar ing Fir'aun wa junuduhu. Setelah Fir'aun masuk maka Allah perintahkan kepada itu lautan untuk menenggelamkan Fir'aun dan pasukan. Jadi sebenarnya ketika dipukul pun Allah yang perintahkan kepada lautan, ketika Fir'aun lewat pun sama pasukannya Allah lagi yang perintahkan kepada lautan untuk menjadi laut kembali. Udah tenggelam semuanya. Karena memang ya semuanya makhluk Allah, lautan makhluk Allah, gunung makhluk Allah, semuanya nurut atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihatin. Matahari mulai tercipta, nggak pernah sehari aja absen, terbit dari timur, tenggelam dari barat. Dari dulu nurut. Memang lu bikin nurut. Namun ada misalkan ditugaskan gitu ke pohon, pasti lo beredar pohonnya. Ini matahari lu mulai tercipta, nurut gak pernah ada alasan efek. Cuma nanti doang ketika mau kiamat. Biasa terbit dari timur, terbit dari barat. Itu memang itu pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Allah perintahkan kepada lautan untuk menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, ya Pak Ugriku, maka den tenggelamaken sopo Fir'aun wa junuduhu. Maka karena Allah perintahkan, maka Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Wa udhilu, dan nanti di akhirat
Fir'aun dan pasukannya akan dimasukkan naron kepada api neraka. Bayangin, hidup mati tenggelam, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam api. Itu. Nah, jadi makanya wal akibatul lil muttaqin. Akhir yang baik itu bagi orang-orang yang kalau kita pengen mendapatkan endingnya indah, endingnya baik, jadilah orang yang bertakwa. Wa yuqalu lan den ucapaken, dikatakan oleh ulama, opo anna fir'auna satemene fir'aun lama ayana ing dalam semangsane nyatakan sa fir'aun al azab ing siksa, ketika Fir'aun melihat azab udah di depan mata. Dia sadar bahwa dirinya ini bukan Tuhan. Udah tenggelam, itu udah ada udah di depan mata, udah diperlihatkan neraka ini udah. Ketika Fir'aun melihat begitu, aroda maka ngarepaken sapa Fir'aun ayus lima yen manjing Islam sapa Fir'aun di halil gorking dalam tingkah kerem. Fir'aun masuk Islam deh waktu itu dalam keadaan tenggelam, udah kelihatan neraka, dia takut udah mau masuk Islam Fir'aun saat itu. Ketika Fir'aun ini mau masuk Islam, paropa maka ngangkat sapa Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam atina ing undut. Wa ja'alahu lan dadiakeun sapa malaikat Jibril intin piping dalam cangkeme Fir'aun hatta istagosa, sehingga nyuwun tulung sapa Fir'aun bi Jibril kalau malaikat Jibril sabina kawan 70 apa nemarotan ambalane. Fa'ataba maka mangklah ing malaikat Jibril sapa Allah Gusti Allah. Itu Fir'aun ketika udah melihat siksa di depan mata, dia bakal masuk neraka ini itu, maka dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat bakal surga nantinya, ya kan? Dia mau tobat, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jibril lo enak aja mungkin ya Allah alam. Ini kalau dikenal gitu, itu dia ambil tanah, dimasukkan ke mulutnya, dicocokkan, sehingga kan nggak bisa ngucapin syahadat. Sampai Fir'aun minta tolong sama Jibril, tolong aku Jibril, sampai 70 kali. Jibril nggak tolongin. Akhirnya Allah mangloh, ya Allah mangloh. Kenapa nggak minta tolong sama aku? Kalau nanti di sini ada. Wakola lan ngandika sapa Gusti Allah, ya Jibril wa Jibril. Inna Fir'auna satana Fir'aun iku istagosa. Jaluk tulung sapa Fir'aun bikal sira sab'ina kalan 70 apa namarotan ambalane. Palam tu'in. Maka ora nulungi sapa sirahu ing Fir'aun. Pawa ijati maka demi sifat mulia ingsun. Wa jalalan sifat agung ingsun. Lawis tago salamun nyuwun tulung sapa Fir'aun ing piya ing ingsun ing dalem ingsun. Marotan wahidatan kalon saambalan. Lagos tuh. Maka yak tinulungi sapa ingsun ing Fir'aun. Wa anjaituhu lan nyelametaken sapa ingsun ing Fir'aun minal gorki saking kerem. Sampai Allah menegur malaikat Jibril. Ya Jibril, Fir'aun minta tolong kepada engkau 70 kali, engkau enggak tolongin dia. Demi kemuliaanku, dan kata Allah demi keagunganku, seandainya Fir'aun minta tolong sama aku sekali aja, aku tolongin. Makanya dalam keadaan apapun kita jangan lupakan Allah. Lu banyaknya kadang orang di saat begitu nih nggak ingat sama Allah, itu nggak ingat. Minta tolongnya sama siapa gitu ya. Mungkin sama setan, mungkin sama setan itu. Kata Allah, seandainya dia jangan 71 kali aja dalam keadaan gawat darurat begitu, minta tolong sama aku, kata Allah, maka aku akan selamatkan dia daripada tenggelam. Makanya kalau kita terbiasa zikir, ingat Allah, baca la ilaha illallah, sehingga ketika dalam keadaan nggak normal, kan orang kalau dalam itu nih nggak bisa berpikir, waktu orang tenggelam ya nggak normal, itu tetap ingat Allah. Kenapa? Karena udah terlatih refleksnya. Orang kalau ahli silat tawaannya dibangunin ya, belum sadar kan langsung kayak main silat aja.
udah ada refleks si ade udah ke sare langsung refleks. Nah begitu juga orang ahli zikir deh, zikir dia ketika dalam keadaan itu ingat udah refleks zikir. Sedangkan Allah demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kalau Fir'aun aja sekali minta tolong aku tolongin, gimana kalau orang ini? Makanya latih. Kalau kaget, kalau biasa zikir kaget mesti innalillah. Tapi kalau nggak terlatih di refleksnya gitu kan. Ada yang bobok anak laki disebut, iya kan? Nah itu kan refleksnya dia. Padahal mesti lu malu. Ya orang refleks mau lu gimana? Latah jadinya nah gitu. Ada ulah refleks deh. Walau anna fir'auna, walau benar walau anna fir'auna lamun tetep satu na Fir'aun iku lama togo ing dalam semangsane lacut sopo Fir'aun. Seandainya Fir'aun dengan segala kejahatannya aja begitu, kalau minta tolong Allah tolongin, terus gimana orang itu? Ya kan? Makanya tapi kan tetep kita bisa refleks minta tolong sama Allah itu perlu latihan. Khawatirnya pasti gitu, aduh bapak. Ya Allah nggak mau tolongin orang nggak manggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Wa qala lan ngandika. Wa qala ji ya. Iya. Allahi apa itu tulisannya ji? Makawa. Wa qala Allahi ifkan wajuran gitu ya. Ataba ilallahi mustaghfiran. Lama wajadallahu illa ghafur. Wa qala dan berkata seseorang Allah atas Allah ibkan dengan perkataan bohong, wajuran dan bohong. Maksudnya kalau ibkan ini bohongnya itu dibuat-buat, gawe-gawe goroh. Ada lagi jur itu ya bohongnya dikit-dikit itu. Kalau ibkan maji bohongnya itu karangan semuanya, karangan. Ada yang bohongnya tambahan dikit supaya ada kan begitu kan ya, jur. Allah berkata kepada yang itu, ataba hale gelem tobat sopo Fir'aun ilallahi maring Gusti Allah. Ataba hale gelem tobat sopo wong ilallahi maring Gusti Allah mustaghfiran hale wong kang ngampura. Lama wajada maka yakti nemu sopo wong Allah bisa Allah illa ghafuran aing zat kang maha ngampura. Loh, kan Allah tuh tahu kita nih, tahu sampai sedalam-dalamnya, tahu kita lagi jujur ya Allah tahu, kita lagi bersandiwara juga Allah tahu, iya kan semua. Nah Allah dengan segala kemahatauannya itu, kalau orang bertobat memohon ampun kepada Allah, tetap Allah akan mengampuni. Makanya kita sama siapapun nggak boleh buruk sangka. Oh ini mantan preman mati, nggak boleh. Karena kita nggak tahu, mungkin dia bertobat. Yang ini juga yang alim kita nggak tahu juga. Jangan main pasti-pastikan. Takutnya ya kan? Karena keadaan itu begitu. Makanya kalau Allahnya udah jelas maha mengampuni dosa. Serius orang benar-benar dalam keadaan begitu, dia memohon ampun kepada Allah. Karena dia sadar tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Dia tulus benar-benar kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan Allah maha mengampuni dosa. Karena itu dilatih kita terus kepada Allah, minta kepada Allah.